bertemu lagi bersama saya di second podcast. So, hari ini kita akan bahas tentang obrolan tentang olahraga lagi. Di samping saya di sini ada Sergio. Perkenalkan, Bro. Halo, nama saya Sergio. Saya biasa dipanggil Gio, dan saya juga bekerja di Go Workout Bali sebagai personal trainer di sini. Gio, kita ini ngobrol biasa aja. Jadi ada hal yang memang harus meresahkan saya lagi. Saya buat YouTube ini selalu dengan segala keresahan. Yeah. Jadi gini, ada beberapa influencer olahraga itu menyatakan bahwa untuk kamu orang yang gemuk, kamu harus berolahraga agar olahraga itu sehat. Cuma pertanyaan saya timbul seperti ini. Orang gemuk ya, kita kategorikan ini orang gemuk. Orang gemuk itu menurutmu sehat nggak sih? Kalau menurut saya pribadi, orang gemuk itu nggak sepenuhnya sehat. Karena orang yang kurus saja dengan berat badan normal belum tentu dia sehat. Apalagi orang yang memiliki berat badan berlebihan. Itu sih kalau menurut saya. Ke orang gemuk ini. Maksudnya kenapa saya juga ke salah satu partner kerja saya di sini yaitu Sergio. Emang ada beberapa partner kerja saya yang memiliki badan six pack. Jadi kita akan bandingkan bagaimana pikiran seorang yang sudah six pack akan menjelaskan konsep sehat itu seperti apa sih sebenarnya, itu sih. Jadi gini, karena Sergio ini kan six pack ceritanya Sergio ini six pack. Terus kalau misalnya Sergio ketemu dengan orang yang gemuk, menurut Sergio itu berarti orang itu belum tentu nggak sehat ya? Belum tentu, karena kalau kita lihat orang kurus saja belum tentu dia sehat, apalagi orang gemuk. Jadi dia lebih cenderung tidak sehat kalau menurut saya, dalam pandangan saya begitu. Oke, sekarang kita sebagai personal trainer kita jelasin dulu kenapa sih kok orang itu bisa gemuk. Menurut Sergio juga udah ini. Oke, jadi kenapa bisa orang menjadi gemuk? Umumnya orang berpikir ketika orang itu menjadi gemuk itu karena orang tersebut malas, tidak mau, jarang bergerak, dan makannya berlebihan. Padahal itu sepenuhnya nggak benar. Karena orang bisa menjadi gemuk itu faktornya banyak sekali. Salah satunya adalah karena kebiasaan dia, gaya hidupnya dia, lalu pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membicarakan soal mengontrol kebiasaan itu adalah hal yang sangat sulit bagi kebanyakan orang. Kalau kita berbicara untuk mengontrol kebiasaan atau merubah suatu kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru. Dan masalahnya ketika kita berbicara soal makan berlebihan ini juga dipengaruhi oleh faktor biologis, baik itu hormon dan juga genetik. Dan memang ada beberapa orang yang tubuhnya ini memang cenderung mudah untuk menyimpan lemak. Dan sebenarnya genetik itu juga bisa dikalahkan dengan dia mengatur gaya hidupnya, mengubah gaya hidupnya yang baru, dan mulai mengatur pola makannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan hal itu memang memerlukan dedikasi, disiplin, dan juga kemauan yang keras. Gitu sih. Terus ini kan ada banyak juga yang ini dari adik-adik kelas saya, terutama yang mahasiswa olahraga. Itu memang selalu ditekankan seperti ini. Kalau intinya itu orang gemuk itu selalu diidentikan dengan olahraga, diidentikan dengan olahraga. Iya. Ya kan? Kalau misalnya orang gemuk itu sekarang tidak berolahraga, tapi dia ingin menjadi kurus, tuh bisa nggak? Kita misalnya orang gemuk, tapi dia malas olahraga, atau mungkin dia memang punya keterbatasan fisik sehingga dia tidak bisa untuk berolahraga. Masihkah dia punya kesempatan untuk menjadi tidak gemuk? Orang gemuk, dia ingin menguruskan badan tanpa olahraga. Oke. Jadi kalau orang gemuk ini dia ingin menurunkan berat badan, memang tidak ada kewajiban dia harus melakukan olahraga. Memang tidak ada kewajiban. Tapi ketika orang tersebut, contohnya orang gemuk ini tadi dia merubah pola makannya, defisit kalori dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak olahraga, itu dia akan kehilangan banyak manfaat-manfaat olahraga, yang salah satunya adalah meningkatkan metabolisme, di mana biasanya orang yang memiliki berat badan berlebihan ini metabolismenya kan nggak baik, di mana itu bisa diperbaiki dengan dia melakukan olahraga. Selain dia dapat manfaat kesehatan, dia juga bisa menurunkan berat badan lebih signifikan lagi ketika dia melakukan olahraga dibandingkan dia tidak melakukan olahraga. Jadi kalau dalam pandangan saya, jika ada orang yang memiliki berat badan berlebih, dia harus melakukan olahraga agar dia bisa menurunkan berat badan. Memang tidak
dia tidak harus melakukan olahraga untuk bisa menurunkan berat badan, tapi alangkah baiknya dia melakukan olahraga dan juga pengaturan pola makan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi artinya walaupun orang itu gemuk tapi dia tidak berolahraga, hanya dengan mengatur pola makan itu tetap bisa kurus, ya kan? Cuman akan lebih maksimal lagi hasilnya jika dia juga melakukan olahraga. Karena olahraga juga banyak manfaat-manfaatnya tadi kan. Nah sekarang gini, orang gemuk itu kan masih tetap diidentikan sebagai orang yang tidak sehat, dengan berbagai faktor dia itu akan terkena penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya itu. Lantas orang sehat itu seperti apa sih? Karena banyak loh orang yang kurus tapi juga mungkin dia hipertensi, iya kan? Iya. Makanya sekarang saya agak sedikit bimbang dengan orang gemuk itu, berarti belum tentu dia tidak sehat. Dan orang kurus pun juga belum tentu dia itu sehat, ya kan? Terus kalau misalnya orang sehat itu seperti apa? Kalau menurut ya kita berdua ini sebagai pandangan kita sebagai seorang personal trainer, dimulai dari Sergio. Oke, jadi kalau dalam pandangan saya, orang yang sehat itu adalah di mana seluruh fungsi fisiologi tubuhnya itu berjalan dengan normal, dan juga dia ketika melakukan aktivitas apapun, baik bekerja, berolahraga, dia tidak mudah kelelahan, dan juga dia memiliki berat badan yang normal, tidak tergolong memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas, dan juga dia sehat secara mentalnya, karena itu juga penting sekali sih, kesehatan mental. Kalau menurut saya orang sehat definisinya seperti itu sih. Kalau saya malah gini sih. Kalau saya tuh nggak tahu ya, tapi kalau saya kita berpikir secara ngaco aja ya. Yeah. Kalau menurut saya orang sehat itu kita Google dulu kita Google, terus kita cari keywordnya itu macam-macam spesialis dokter. Oke. Kan di sana ada spesialis dokter jantung. Yeah. Terus kita bercermin dengan diri kita sih, jantung saya sudah sehat belum ya? Kalau jantung saya sehat, atau cara maintenance jantung saya itu gimana, olahraga. Kalau saya tuh malah berpikirnya lebih ke situ sih. Jadi terus misalnya dokter ahli syaraf, berarti kan ada berhubungan juga dengan pembuluh darah. Ya, kita juga melihat apa ada ciri-ciri. Apa ada bercermin dari diri kita sendiri. Terus kayak misalnya kayak misalnya ini lagi ada kan ini spesialis mental. Psikiater itu. Oh, jadi kita lebih ke mencerminkan ke diri kita sendiri. Kira-kira kita tergolong dalam kategori orang yang, contohnya kalau dalam kategori mental, kita nih kategori mental yang sehat atau enggak. Kalau dalam jantung kita udah sehat atau enggak gitu. Jadi lebih ke spesifik gitu ya. Jadi akhirnya saya tuh berpikir gini sih, akhirnya kalau orang yang rajin olahraga tapi mentalnya dia nggak sehat, dalam artian ya udah yang penting aku 1 tahun nih harus turun 50 kilo misalnya gitu. Yeah, okay. Tapi ketika dia tidak turun, mentalnya kan down. Mentalnya down, pasti. Akhirnya kan orang ini harusnya sehat jadi tidak sehat di mental itu loh. Dan di mana orang nggak sehat secara mental ini juga mempengaruhi kesehatan dia, karena orang yang terganggu secara psikologi itu muncul banyak masalah-masalah kesehatan juga yang biasa disebut dengan psikomatis gitu sih. Berarti kan intinya gini, orang sehat itu susah nggak menjadi orang yang benar-benar real sehat, 100% sehat? Karena kalau menurut saya sebagai manusia biasa di sini, walaupun profesi saya sebagai personal trainer, sebagai pelatih, saya masih yakin diri saya ini belum 100% sehat. Iya sih, kalau kita bicara menjadi sehat 100% memang mungkin sulit sekali, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha mengejar itu sehari-hari sih, setiap hari. Ya, kita berusaha memperbaiki diri aja sih setiap hari gitu. Berarti kan intinya gini Sergio, maksudnya banyak influencer kan dia kan menginfluence orang-orang, kamu harus olahraga untuk sehat. Cuma di dalam olahraga itu apa aja yang harus diberikan agar orang ini 100% menjadi sehat? Ya pikiran ya. Pertama pikiran. Kalau misalnya pikiran kita terganggu, kita stres, akhirnya ya stres, penyempitan pembuluh darah, akhirnya stroke kayak gitu. Tetap aja ada banyak faktor sih kalau kita bicara sehat. Jadi bukan hanya semata-mata olahraga saja. Begitupun juga sebaliknya. Ini yang permasalahan utama. Personal trainer yang mungkin dia itu memang influencer dalam dunia fitness. Oke. Ada pernyataan yang mengganggu saya. Silakan kalau kalian ingin turun berat badan, yang pertama kalian lakukan adalah olahraga. Yang kedua makan apa saja. Di ini garis bawah ya. Makan apa saja, yang penting pas kalori. Artinya kan segini. Artinya gini kan.
Misalnya kita lagi makan setiap hari itu makanan yang bergoreng-goreng, Oke. kolesterol kan naik. Iya. Bener, tapi kalorinya kita udah hitung, kalorinya itu pas. Oke. Atau kalori itu defisit kalori, tapi Iya. kita makan ayam goreng, Goreng, oke. iya kan? Berat badan turun nggak? Kalau misalnya kita turun defisit Kalau kalori, dia defisit kalori, dia berat badan pasti turun. masih turun ya? Nah, tapi Sehat nggak? tapi itu nggak sehat. Nah, itu sih. Oke, jadi Iya. kalau dalam pandangan saya, orang yang melakukan diet seperti ini saya kategorikan sebagai orang yang masuk dalam program diet IIFYM ya, atau Fit Your Macros. Itu biasa populernya dengan nama seperti itu sih, IIFYM. Jadi di dalam diet Fit Your Macros ini memang memang orang-orang yang melakukan diet ini dia tidak berfokus pada zat gizi mikronutrisi. Jadi dia lebih berfokus pada makronutrisinya. Dan fokus utama mereka memang kalori in dan kalori out. Dan mereka memang berpikir, orang-orang yang biasa melakukan diet ini, mereka berpikir bahwa makanan makro ini sudah pasti mengandung zat gizi mikro tadi, seperti mineral, zat besi dan lain sebagainya. Padahal yang kenyataannya ketika orang melakukan diet ini, orang cenderung makan junk food jadinya, karena dia berpikir bahwa yang penting dia kalorinya pas, yang penting dia defisit kalori. Jadinya dia nggak memperhitungkan soal masalah gizi yang diperlukan oleh tubuhnya, dimana ketika orang melakukan diet, terutama penurunan berat badan, dia justru harus lebih memperhatikan asupan gizinya, karena kan dia berada dalam keadaan defisit kalori itu, dan dia melakukan olahraga keras dan lain sebagainya. Dia memerlukan makanan yang memang menutrisi tubuhnya agar bisa lebih cepat terrecovery lagi gitu. Jadi kalau orang yang melakukan diet ini, mereka cenderung memang jadinya ngaco makannya, ngawur. Mereka makannya jadi apa aja sih, yang penting kalorinya pas, defisit kalori gitu. Tapi dia nggak mementingkan masalah-masalah kesehatan lainnya. Jadi nggak banyak sih diet-diet seperti itu sekarang. Berarti kan intinya diet-diet yang sudah diciptakan oleh para influencer olahraga ini belum tentu itu pas. Belum tentu itu pas. Kalaupun itu pas, belum tentu itu sehat. Belum tentu itu sehat. Iya kan? Iya. Berarti gitu kan? Intinya kan, karena kalau kita berpikir jangka panjang, sehat itu adalah nilai yang paling tertinggi Iya. di antara six pack, Benar. di antara bicep yang kekar. Iya benar. Iya kan? Paling tinggi memang sehat sih. Di antara kita bisa lari sampai 100 km. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Intinya Kalau nggak bisa sehat, kita nggak bisa capai yang lain-lain itu. Iya. Sehat dulu gitu. Karena kan Ya, intinya terutama kalian yang bukan atlet ya. Iya. Bukan atlet, kita lagi ada di memang manusia biasa yang kita dituntut untuk hanya sekedar sehat. Target utama itu jangan sampai hilang. Target utamanya kita, kenapa kita olahraga, kenapa personal trainer kalian menyuruh kalian untuk diet. Dalam artian diet artinya kan menseleksi makanan, memilih jenis makanan yang masuk dalam tubuh kita. dan olahan. Jenis olahan itu juga harus jenis olahan. Dimana lebih bagus makanan yang minim proses pengolahan gitu ya. Sekarang gini, karena ini menarik sih. Kalau misalnya si Coach Sergio ini kan juga masih atlet apa ya, body contest ya. Iya, kadang-kadang ikut sih. Ya masih jadi atlet body contest. Di sana kan ada sedikit gini. Maksudnya kan teman-temannya Sergio yang ikut body contest kan memang ketika dia kontes kan harus tidak makan. Maksudnya benar-benar banyak sih. agak kan tekanan psikis gitu ya nggak sih? Jadi memang kalau biasanya dalam ikut suatu body contest, mungkin yang kalian yang sering ikut body contest kalian juga tahu, banyak diet-diet yang memang agak ekstrim untuk menurunkan berat badan ketika menjelang kompetisi biasanya. Ada yang seperti tidak makan garam, ada yang tidak makan karbohidrat sama sekali dan lain sebagainya. Memang banyak yang seperti itu. Dan memang itu diet seperti itu, diet ekstrim seperti itu memang cepat sekali menurunkan berat badan. Memang benar itu cepat. Tapi diet seperti ini memang tidak sehat. Iya. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang mengikuti kompetisi ini tidak melakukan atau tidak menjaga keadaan tubuhnya itu selama sepanjang tahun. Dia nggak bisa menjaga keadaan tubuhnya seperti itu karena memang dia ada on season dan off season. Dimana ketika dia di on season ini dia diet ekstrim, dia diet mati-matian, dan ketika dia selesai kompetisi dia biasanya balik makannya ngawur gitu sih biasanya. Itu yang terjadi. Artinya gini, maksudnya ini dibongkar juga sama Coach Sergio. Artinya kan orang yang body contest itu dia kan tidak seumur hidup melakukan diet. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
di sana nanti masih ada namanya pengertian cutting, terus bagaimana dia menebalkan waktu dia harus bulking dan sebagainya. Nggak mungkin dia kan harus seumur hidup melakukan diet. Nggak bisa. Mungkin hanya pada saat prepare kompetisi, ya kan? Prepare kompetisi yang biasa disebut on season itu. On season itu tadi baru setelah selesai itu mungkin dia makan Dia normal. off season, dia mungkin makan normal. Dia kebanyakan orang makan normal sih off season. Makan itu normal biasa. dan nanti maintenance gitu. Ya? Maintenance ya, gitu sih. Jadi memang kalau kita ngomongin diet ini memang kita harus cari diet yang benar-benar pas untuk kita bisa lakuin dalam jangka panjang dan memang nggak menyiksa juga, memang nggak menyiksa. Dietnya yang harus kita nyaman, kita enjoy ngelakuinnya. Tapi bukan berarti kita diet itu kita makan ngawur gitu sih. Oke. Dia makan sembarang itu yang penting pas dengan kalorinya. Atau ada juga tuh salah satu diet yang mungkin kalian juga sudah tahu, dietnya makan kuah mie sama telur, itu kan sudah nggak nyambung sih kalau menurut saya gitu sih. Artinya selebgram yang foto six pack dan sebagainya mungkin dia photoshoot untuk Jadi mungkin jadi seperti ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu, kalian mungkin bisa dengar sekarang di sini. Jadi memang banyak sekali selebgram influencer fitness itu memang dia tuh ketika dia on season dia melakukan photoshoot sebanyak-banyaknya, ratusan, ribuan mungkin ya. Dia ratusan apapun dia melakukan banyak sekali, memang dia melakukan sesi photoshoot dan nanti ketika dia off season dia tinggal upload foto-foto itu. Karena dia ketika off season keadaan tubuhnya tidak kondisi kadar lemaknya tidak serendah sewaktu dia on season. Dan yang jadi masalah adalah orang-orang followernya ini berpikir bahwa dia memiliki kondisi badan ini sepanjang tahun. Ini yang jadi masalah. Iya betul. Jadi mereka nggak tahu bahwa mereka tuh mungkin sama manusia normal juga karena makan bebas dan lain sebagainya. Tapi yang nggak tahu, orang-orang yang nggak tahu ini jadi berpikir badan mereka bagus sepanjang tahun gitu sih. Artinya kan yang mereka posting itu kan belum tentu nyata, maksudnya tidak sepenuhnya nyata. Tidak semua yang di post di sosial media itu nyata. Iya. Kenyataannya sih gitu. Artinya kalau misalnya diet ekstrim seperti itu dilakukan terus, belum tentu sehat. Rusak pasti keadaan tubuhnya. Pasti keadaan kesehatannya rusak kalau dia diet ekstrim itu dilakukan dalam jangka panjang. Sekarang kalau misalnya kita, sekarang kita misalnya lagi gak diet, tapi kita sekarang maksudnya udah makan bersih, makan normal, tapi itu olahannya udah dijaga, tapi kita olahraga ekstrim, tetap sehat. Olahraga ekstrim dalam hal contohnya seperti apa? Olahraga ekstrim misalnya kita buat latihan itu sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Kalau olahraga yang di kategori ekstrim seperti 2-3 kali sehari setiap hari itu sudah pasti buat tubuh kita nih kelelahan dan jatuhnya kita jadi overtraining. Jadi kalau menurut saya olahraga itu memang harus tertata, rutin, tapi tidak berlebihan karena tubuh kita juga perlu istirahat sih. Artinya kan untuk menjadi sehat kan pada saat kita masuk dalam topik olahraga, kita kan harus mengerti tentang program latihan, terutama personal trainer juga harus mengerti tentang program latihan. Terus harus mengerti dengan recovery time itu tadi. Iya kan, recovery time. Berarti kan untuk benar-benar sangat susah sekali kan? Iya. Karena yang namanya kita hidup sehat tuh benar-benar sangat kompleks sekali kan? Iya, nggak banyak sekali aspek-aspeknya yang harus diperhatikan ya. Berarti intinya olahraga sehat. Olahraga itu sehat, tapi belum tentu hanya dengan olahraga kalian bisa sehat. Ini beda-beda ya. Karena memang ada beberapa orang yang ketika dia melakukan olahraga itu dia jadi lebih rileks. Ada. Ada beberapa orang yang dia ketika dia melakukan olahraga, dia berkeringat dan lain sebagainya, dia jadi lebih rileks dan lebih tenang sih. Ada beberapa orang yang seperti itu. Kalau saya sendiri, saya pribadi, ketika saya lagi ada masalah, saya melakukan olahraga, biasanya olahraga jadi nggak maksimal sih. Kalau saya pribadi seperti itu, tapi tiap orang kan beda-beda lagi gitu sih. Jadi kayak misalnya ada di beberapa klien kita juga kan, kalau misalnya kita lagi ada sesi melatih, ada sesi latihan, si bapak atau si ibunya atau si klien ini masih angkat telepon, berarti kan dia kan lagi nggak fokus dengan. Ya, dia lagi nggak fokus dan kalau kayak gitu itu bakal mempengaruhi latihannya sih, mempengaruhi sekali. Karena dia tidak fokus ketika dia melakukan latihan itu, dia nggak ada yang namanya mind muscle connection itu. Berarti kan kalau misalnya kita olahraga itu olahraga untuk menyehatkan fisik,
juga mungkin beberapa persennya itu mental. Ya. Tapi bagaimana kita juga untuk sehat tuh kita juga harus sehat mental juga. Sehat mental juga itu penting sekali karena banyak sekali yang menyadari pentingnya kesehatan mental ini. Gitu. Terus dalam kalau kita nggak berhubungan dengan ini berarti kan kalau kita juga harus berhubungan, kita juga memikirkan organ-organ pencernaan kita. Benar. Berarti kan kita harus sehat dalam hal nutrisi dan makanan apa yang kita makan. Dan masih banyak lagi konsep sehat itu masih banyak lagi. Banyak lagi memang. Iya sih, jadi aspek-aspeknya memang banyak sekali. Dan kalau kita memang ingin benar-benar sehat secara sepenuhnya, kita harus memenuhi semua aspek itu. Nggak bisa salah satu aja kita pilih. Gitu sih. Oke. Kalau soal kesehatan mental ini sekarang memang benar-benar harus kita perhatikan karena penggunaan sosial media ini benar-benar mempengaruhi kesehatan mental seseorang, dimana itu biasanya membuat mereka nggak puas akan dirinya sendiri, cenderung membanding-bandingkan. Ketika dia melihat sesuatu di media sosial, dia harus benar-benar memilih dan mengetahui bahwa semua yang ada di media sosial itu bukan berarti itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oke, karena itu yang dia posting itu adalah kehidupan yang paling versi dia yang paling terbaik. Karena orang yang diupload di media sosial itu adalah versi terbaik dari dirinya sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak memang ada beberapa influencer yang memang dia menjaga tubuhnya sepanjang tahun itu memang ada, tapi nggak banyak sih. Kalau setahu saya memang banyaknya seperti itu. Jadi dia memang melakukan banyak photoshoot, nanti langsung dia upload di media sosial ketika dia off season atau dan lain sebagainya. Karena memang kalau untuk menjaga lama itu memang benar-benar perlu dedikasi yang luar biasa sih, gitu sih. Karena untuk menjalani diet sendiri yang kita tekuni itu kan sangat susah kali. Sangat susah. 1 jam aja mungkin kalian udah lupa, ya aku lagi diet sekarang. Iya, gitu sih. Jadi makanan juga memang penting sekali kan. Makanya penting. Jadi sekali. untuk ketika kita punya klien itu sering juga kan kita memberitahu klien itu untuk mulai mengganti pola makannya menjadi pola makan yang baru, pilih jenis-jenis makanan yang baru, pengganti. Contohnya kita nggak bilang kalian nggak boleh makan nasi, enggak sih. Sebenarnya nasi putih itu juga nggak masalah. Cuma kalau menurut saya pribadi nasi putih itu membuat lonjakan dalam gula darah kita yang dimana itu membuat kita jadi ngantuk. Itu sih lebih ke sana sih. Jadi makanya kalau saya sedang dalam program diet, saya biasa mengganti nasi putih ini. Biasanya untuk para klien-klien ini banyak biasanya dari kita sudah memberikan advice bahwa dia harus mengganti pola makannya, tapi dia tidak melakukannya. Dan disinilah menjadi penyebab utama dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Itu sih banyak sekali yang kayak gitu. Jadi maksudnya kita sebagai personal trainer kita kan tahu bagaimana olahraga yang menyehatkan, bagaimana cara mengatur nutrisi atau makan yang diperlukan yang menyehatkan. Oke, tadi kan juga sudah jelasin tuh. Kita sebagai seorang personal trainer kan kita sudah tahu bagaimana cara mengatur olahraga agar orang ini bisa menjadi sehat. Bagaimana cara mengatur nutrisi agar orang ini bisa menjadi sehat. Yeah. Nah, sekarang kita sebagai personal trainer juga kan harus tahu bagaimana cara mengatur atau ya pokoknya ini bagaimana cara kita mengatur mentalnya agar mentalnya juga ikut sehat. Oke, jadi kalau dari saya sendiri, yang pertama untuk menjaga kesehatan mental itu adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing sendiri. Lebih baik kita mencari apa kelebihan yang kita miliki dan itu yang kita kembangkan dibandingkan kita membandingkan kekurangan kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan mental kita adalah kita bisa dengan ketika kita melakukan suatu kesalahan, jadikan itu sebagai bahan pembelajaran yang baru bagi kita agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, bukan menjadikan suatu kesalahan ini sebagai beban bagi kita. Dimana biasanya kalau kita membuat itu menjadi beban, itu akan membuat progres kita terhenti sampai di sana dan biasanya itu akan membuat orang tersebut jadi kecewa, cenderung menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ada baiknya itu kita jadikan sebagai pembelajaran agar kita evaluasi lagi di mana kesalahan-kesalahan yang kita buat dan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mendekatkan diri secara spiritual kepada kepercayaan kita masing-masing. Itu yang terakhir.